Halo, Halo. permisi kamu. Bersihkan putih telurnya. Bersihkan putih telurnya? Aku kasih tahu ini jangan jadi ayah aku tahu semuanya. Kamu tahu apa? Kamu baru saja kehilangan pekerjaanmu kan? Tidak masalah. Dikeluarkan oleh orang seperti ini bukan hal yang buruk. Peribahasa bilang, semoga beruntung lain kali. Atau juga, masih banyak ikan di laut. Maaf tapi kalimat-kalimat itu. Aku nggak ngerti. Apa itu? Masih banyak ikan di laut? Kamu keturunan Tionghoa perantauan? Maksudku, apa yang Pak Wang bilang ke kamu? Kamu nggak perlu ingat-ingat. Itu omong kosong. Kalau begitu kita kelas pekerja harus bekerja sama. Bekerja sama? Bahasa Inggrismu gimana? Mungkin kosakatanya oke, gimana komunikasinya? Tidak masalah. Sebenarnya aku sedang belajar di Amerika. Sebelum datang ke Shanghai, aku kerja di sana. Kamu keturunan Tionghoa perantauan di Amerika? Kewarganegaraanku Swiss. Aku besar di Swiss. Biar aku perkenalkan diri, aku Wang Lichuan. Halo, aku Shi Xiaqiu. Aku akan bantu kamu cari pekerjaan. Jangan khawatir. Omong-omong, tolong bantu aku pegang ini. Terima kasih. Besok akan ada pekerjaan di sini. Itu negosiasi bisnis internasional. Mereka akan bernegosiasi selama 2 jam. Biaya perjalanan dan biaya terjemahan total 1.600 yuan. Aku kasih kamu 800, sebenarnya aku harus pergi. Tapi aku tahu kamu dalam kesulitan. Jadi aku kasih kamu setengahnya. Ini mungkin bisa bantu kamu untuk beli susu buat anakmu selama sebulan kan? Ini nomor teleponku. Aku punya alamat mereka. Maaf, kurasa ada salah paham. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Aku percaya padamu, kita akan dapat lebih banyak uang. Kalau kita kerja sama, ada juga lebih banyak peluang. Biar aku kasih tahu. Translator itu pekerjaan yang potensial. Aku percaya padamu, semuanya akan baik-baik saja. Tunggu. Sebenarnya aku tidak bisa datang besok, aku sibuk banget. Oh iya, kamu baru saja kehilangan pekerjaan. Pasti banyak yang harus dilakukan. Tidak masalah. Kalau butuh sesuatu, telepon aja aku. Jangan khawatir, banyak orang yang mau bantu kamu. Baiklah dah. Lagi pula kamu lebih kenal tempat ini daripada aku. Bantu aku kembalikan barang ini. Ini milik petugas kebersihan. Terima kasih dah. Dah. Siapa itu Wang? Wang Lichuan? Aku ingat. Kamu mau datang? Silakan. Bagus. Aku tunggu kamu di halte bus 933 malam nanti. Sampai jumpa di sana. Kamu harus jadi translator malam ini kan? Aku nemu teman kerja. Siapa itu? Sopir yang baru saja dipecat dari perusahaan asing. Sopir. Xie Xiaqiu bisa dipercaya nggak? Dia bukan sopir biasa. Dia pernah kuliah dan kerja di Amerika. Kemampuan bicaranya bagus, kosakatanya juga. Tapi dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaannya sebagai sopir. Perusahaan asing juga kadang menyia-nyiakan talenta. Jangan khawatir, percaya saja padaku. Siabo naik bus ini gimana caranya? Berapa harganya? 2 yuan sekali bayar pas naik. Ada uang kecil nggak? Nggak boleh pinjam. Oke, tunggu sebentar. Tuan, uang busnya penuh sesak. Lebih baik naik mobil saja. Tidak perlu, kamu bisa pulang dulu. Aku akan menghubungimu jika perlu. Biar aku antar, tidak usah. Jangan khawatir.
933. Apakah kamu yakin tahu alamatnya? Ya tidak mungkin salah. Pasti di sekitar sini. Tapi kita sudah lewat sini berkali-kali. Benar. Jangan khawatir, aku sangat mengenal Shanghai. Benar, lihat ini kalau kamu tidak percaya. Ini peta yang aku gambar sendiri. Semua tempat yang sudah aku lewati, aku menggambarnya berdasarkan ingatanku. Ini tempat yang harus kita tuju. Kamu yang menggambarnya sendiri. Kenapa aku tidak mengerti? Bintang ini dan panah ini. Mewakili apa? Ini tempat yang harus kita tuju, tapi aku belum menggambarnya. Kamu sedang apa? Biar aku yang memandu. Ayo pergi. Ini dia, ayo pergi. Halo, Halo, aku Shi Xiaqiu, dia Wang Lichuan. Kami penerjemah yang diperkenalkan oleh Chen Meihuan. Akhirnya kalian berdua sampai. Kupikir kalian terjebak macet. Aku sekretaris Direktur Li Xin. Halo, Chen Meihuan pasti sudah memberitahu kalian. Kami ingin mengimpor bahan baku dari Italia. Sekarang mereka menugaskan 3 orang untuk bernegosiasi dengan kami. Mereka punya penerjemah? Mereka semua mengerti bahasa Inggris. Xiaqiu. Kakak, Tinggal 5 menit lagi rapatnya dimulai. Mari kita persiapkan. Harap persiapkan dengan baik. Ya ampun, aku baru saja bertemu mereka. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. bagaimana bisa? Kamu bahkan bisa mengerti bahasa Inggris India waktu itu. Baru saja aku tahu. Dari ketiganya 1 orang Prancis, 1 orang Jerman, 1 orang Italia. Mereka semua berbicara bahasa Italia. Mereka hanya tahu sedikit bahasa Inggris. Aksen mereka sangat kental. Aku berbicara dengan mereka selama setengah hari. Mereka tidak mengerti aku tidak mengerti mereka. Selain itu mereka bilang bahasa Inggrisku bermasalah. Aku tidak akan menerima pekerjaan ini jika tahu sebelumnya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bahasa kedua kita adalah bahasa Jepang. Baiklah Wang Lichuan, kamu orang Swiss kan? Swiss punya 4 bahasa resmi. Kamu seharusnya tahu setidaknya 1 dari mereka kan? Aku tahu 3 di antaranya. Jerman, Prancis, Italia. Genius. Malaikat, kehendak Tuhan. Kalian berdua harus cepat-cepat. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. Oke, selamat tinggal. Sini silakan. Oke. Sini. Terima kasih untuk hari ini. Aku pasti akan kerepotan tanpa kalian. Sama-sama. Ini imbalanmu, ambil. Terima kasih. Semuanya tampil baik hari ini. Terutama kamu, luar biasa. Asisten Li, jumlah ini tidak sesuai. Seperti perjanjian kita sebelumnya, seharusnya 1.600. Di sini hanya ada 800. Selain itu ada 2 penerjemah hari ini, yang menerjemahkan 4 bahasa untukmu. Selain itu kamu mungkin tahu, Jerman, Prancis, Italia, biaya terjemahannya jauh berbeda dibanding bahasa Inggris. Kami bahkan tidak membebankan selisih ini. Hanya segini mau terima, atau tidak terserah kalian berdua. Aku beritahu mahasiswa, seperti kalian. Hanya penerjemah paruh waktu. Bahkan 200 yuan per jam sudah terlalu mahal. Ini seperti memberi diri sendiri kesempatan untuk berlatih. Jangan pergi, Asisten Li. Jika perusahaanmu adalah perusahaan yang baik, tolong tepati janjimu. Perhenti main ganggu di sini. Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Uang ini adalah hak atas kerja kerasku. Bayar aku, kalau tidak aku takkan membiarkanmu pergi. Dengar baik-baik. Aku takkan menggunakan jasamu lagi di masa depan. Bagaimana berani kamu memukulku? Jangan berkelahi dengannya, berhenti. Bagaimana kamu berani? Hentikan perkelahian ini. Berhenti apa yang sedang kalian lakukan? Pak Direktur Fang, dia hanya memberiku 800 yuan untuk biaya penerjemahan. Bukankah kesepakatannya 1.600 yuan? Pasti dia sudah menggelapkan uang itu. Apa? Li Xin, kenapa ini bisa terjadi? Aku. Terima kasih. Silakan terima jumlah uang ini. Kamu harus menopang keuangan keluargamu, hidupmu lebih sulit. Barusan kamu
terlibat pertengkaran demi membantuku. Aku tak menyangka kalau penerjemahan adalah pekerjaan yang berbahaya. Iya, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Menurutku kita seharusnya duduk di sana. Baiklah. Tidak, aku bilang kamu ambil saja. Tanganmu terluka. Tak apa, aku bawa plester. Dengar baik-baik, jika kamu berada dalam situasi serupa, jangan pernah mulai berkelahi dengan mereka. Kita sendiri yang memperjuangkan keadilan kita. Kamu harus belajar bagaimana menggunakan ekspresi wajahmu, bukan tinjumu saat menyatakan kemarahan. Saat dia memukulmu, kamu bisa menatapnya dengan marah. Betul kan? Menyeramkan? Lihat. Menakutkan kan? Menurutmu begitu? Pasti menakutkan kan? Aku bilang padamu, kamu sampai ketakutan dan tertawa. Sekarang tempelkan ini. Selesai. Terima kasih. Sama-sama. Kamu tahu apa? Sekadar cemburu kecil saja bisa membuat orang. Gunakan 42 otot wajah. Sementara mengayunkan tinju hanya menggunakan 2 otot. Benarkah? Ngomong-ngomong, aku harus memberitahumu. Kita ada pekerjaan menerjemahkan lagi jam 6 sore. Yang hanya akan berlangsung sejam, tidak akan capek. Mau ikut? Tidak, aku tidak mau, ini waktu kopiku. Waktu kopi? Apa kamu mengira kamu punya banyak uang? Kamu sekarang bekerja paruh waktu. Gaji tidak stabil setiap hari. Sekarang kamu bilang kamu punya waktu kopi? Apa kamu bercanda? Aku benar-benar tidak mau ikut rapat. Ayo pergi. Hari ini kamu sudah membantuku, biar aku yang traktir makan malam. Ayo. Ayo pergi. Benarkah? Uang baru saja ada padamu. Kamu sudah ingin menghabiskannya. Bukan berarti aku akan pergi ke restoran mahal. Cari transportasi dulu. Ada taksi di sekitar sini? Taksi? Kamu tahu berapa banyak uang yang akan dihabiskan untuk perjalanan ke pusat kota dengan taksi? Kamu pikir kamu kaya? Bisakah kamu berhemat? Halte bus ada di sana, ayo pergi. Li Chuan, ada kursi di sini, kemarilah. Ambil kursi itu untukmu. Perjalanannya panjang, kamu harus berdiri lama. Ayo duduklah. Aku benar-benar tidak masalah, kamu yang seharusnya duduk. Ladies first. Aku pikir kamu pria sejati. Apa yang kamu lakukan? Aku memanfaatkan waktu ini untuk belajar kata-kata baru. Biar aku beritahu, untuk menjadi penerjemah profesional, kita harus meningkatkan kualifikasi setiap menit. Apa kamu ingat semua yang aku katakan? Aku ingat. Biar aku bantu. Tidak, terima kasih, aku bisa melakukannya sendiri. Hati-hati, hati-hati. Aku benar-benar mengagumimu. Kamu bisa berdiri di bus selama itu. Aku sudah lama tidak naik bus. Rasanya sangat berbeda. Yah. Aku ingat ada restoran di dekat sini. Ayo makan bersama. Oke. Apakah itu mahal? Tidak sama sekali. Itu bagus. Terima kasih. Pilih hidangannya apa yang kamu suka. Kamu saja yang pilih, terserah seleramu. Pilih saja makanan sesuai seleramu. Tapi jangan pesan terlalu banyak, satu saja cukup.
Tapi apa yang kamu suka? Sudah kubilang terserah seleramu. Tapi aku suka daging sapi. Tolong bantu aku memilih beberapa hidangan. Dia suka daging sapi. Dengan senang hati. Oh, daging sapi yang dimasak ini enak, tapi porsinya kecil. Tahukah kamu setiap kali aku selesai melakukan interpretasi, aku selalu kelaparan dan ingin makan banyak. Jangan hanya makan salad campur, cobalah daging sapi. Daging sapi ini sangat lezat. Ayo, ayo. Di kampung halamanku, kami selalu makan hidangan pembuka dulu. Dari mana asalmu? Zurich. Zurich? Itu terdengar jauh dari sini. Aku sangat kenyang. Kamu sudah kenyang? Bisakah kita memesan kue sekarang? Kamu masih ingin memesan kue? Ini kue-kue kalian. Apakah kita benar-benar punya kue? Tunggu, Nona. Sepertinya ada kesalahan dengan tagihannya. Hidangan utama kita harganya 180. Total di sini 1.800, pasti salah tempat. Nyonya, total Anda benar-benar 1.800. Bisakah Anda memeriksa kembali detailnya? Tidak perlu, ini uangnya. Terima kasih, terima kasih. Mengapa kamu memesan hidangan yang begitu mahal? Mungkin kita bisa impas hari ini dan kehilangan semua uang yang telah kita hasilkan. Maaf, saya baru saja memesan. Saya tidak memeriksa daftar harga. Tahukah kamu mulut itu seperti lubang tanpa dasar? Tahukah kamu berapa banyak uang yang telah kita habiskan? Berapa banyak yang kita hasilkan 2 kali lipat yang kita habiskan? Akhirnya aku tahu kenapa kamu dipecat. Jujur saja, apa kamu mencuri uang kas? Lupakan saja, kamu sudah dipecat. Dan pasti butuh waktu untuk beradaptasi. Mungkin kamu sedang dalam masa transisi. Bisakah kamu membungkus makanan yang belum selesai? Membungkus? Apa kamu masih mau membungkusnya padahal makanannya tinggal sedikit? Baiklah, baiklah, kita tidak akan membawa pulang lagi. Tapi kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Bahkan sedikit pun. Tapi harganya 1.800. Aku harus menikmatinya perlahan-lahan. Oke, tidak perlu mengantarku lebih jauh. Aku naik bus di sini. Aku harus bekerja malam ini. Apa kamu masih harus bekerja? Apa kamu sangat butuh uang? Aku tinggal di sini sendirian. Jadi aku mencari uang untuk berjaga-jaga. Lagi pula adikku sebentar lagi akan kuliah. Aku harus menabung dan membayar uang kuliahnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tapi kamu harus mengambil ini. Awalnya ini adalah pekerjaanmu. Aku hanya membantu dan belajar beberapa hal secara tidak sengaja. Ini semua berkat bantuanmu. Kamu harus mencari nafkah untuk hidup dan keluargamu juga. Kita bagi jumlah ini menjadi 2. Jadi adil, tidak ada yang dirugikan. Apa kamu ingin berpisah secara jelas seperti itu? Kalau kamu mau, aku harus mengembalikan uang makanmu. Oke. Dengarkan aku. Pendapatan dari pekerjaan paruh waktu sebagai penjebak tidak stabil. Jadi kamu harus terus berusaha. Jangan berpikir bahwa mendapatkan 800 itu terlalu banyak. Semua pekerja yang termasuk proletariat harus bersatu. Bu sudah datang, berhenti di sini. Dah. Dah. Xiaopo, kemarilah dan jemput aku. Pak, totalnya 68 yuan. Ini uangnya. Terima kasih banyak. Nyonya, ini kopi Anda. Maaf membuat Anda menunggu. Terima kasih. 20 yuan, terima kasih. Pacarmu sudah menunggu selama 2 jam. Sungguh baik dia memperlakukanmu. Benarkah? Ayo semangat.
Apa yang terjadi? Lihat Cheng Wen dia tertawa terbahak-bahak. Hingga dia tersenyum lebar. Benarkah? Kenapa begitu? Kalau aku bilang jangan banyak bicara. Jun Sike sudah datang. Rambutmu terlihat cantik. Salon mana yang kamu datangi? Tunggu sebentar, aku akan memberikan kembalianmu. Terima kasih. Gaya rambutmu sangat bagus sungguh. Hei, dia sudah menghabiskan kopinya. Haruskah kita membawakannya lagi? Ini kopimu. Dia minum kopi biasa ukuran kecil hari ini. Bawakan dia secangkir lagi. Silakan ambil kembalianmu, oke. Pak, ini kopimu. Maaf, aku tidak bermaksud menjatuhkannya, maaf. Aku sangat menyesal, biar aku bantu membersihkannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Bagaimana keadaannya? Apakah kamu terbakar? Apa yang sudah kamu lakukan? Maaf aku tidak bermaksud menjadikan kankernya. Kamu yang melakukannya. Kalian berdua ambil lab dan bersihkan kekacauan ini. Sekarang cepat. Ayo pergi, maaf. Cepat-cepat. Kami sangat meminta maaf atas kejadian ini. Dia adalah staf baru, masih canggung kadang-kadang. Tolong, bisakah Anda memberikan kami tagihan laundry? Kami akan mengembalikan biaya Anda. Anda tidak perlu melakukan itu. Itu karena kecerobohan saya ketika tidak sengaja menyentuhnya. Bagaimana dengan laptopmu? Laptop saya masih baik-baik saja. Biar aku bawakanmu secangkir kopi baru. Tidak, terima kasih. Sudah waktunya untuk saya pergi. Tidak mau tinggal sedikit lagi? Tidak, terima kasih. Perhatikan lantai yang basah. Maafkan kami. Wang Licuan. Aku benar-benar minta maaf untuk itu. Tapi terima kasih banyak atas bantuanmu. Tidak apa-apa, aku pikir kamu tidak tahu itu aku. Jadi kamu kaget kan? Benar, bagaimana bisa begitu kebetulan? Kapan kamu akan datang ke sini lagi? Aku sering datang ke sini. Saat kamu datang lagi, biar aku yang bayar uangnya. Uang? Uang untuk memperbaiki laptop. Kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu sudah banyak membantuku pagi ini. Tapi aku belum mengucapkan terima kasih. Kompensasi itu tidak ada hubungannya dengan membantu. Aku pasti akan mengembalikan uangmu. Sungguh tidak perlu melakukan itu. Aku tahu kamu orang yang dermawan, tapi aku tidak bisa memanfaatkan kebaikanmu. Lagi pula kamu sedang dalam masa sulit. Jika kamu mencari pekerjaan atau melakukan apapun saat ini, kamu pasti membutuhkan laptop. Jika kamu bersikeras, aku tidak akan kembali ke tempat ini. Kemanapun kamu pergi, aku akan mencarimu. Dan uang itu harus dikembalikan. Aku tidak tahu harus berkata apa dah. Xie Xiaoqiu kemari. Xie Xiaoqiu, aku merasa kamu semakin ceroboh dari hari ke hari. Kamu harus belajar mengendalikan dirimu. Kendalikan dirimu dari kecantikan kamu, bukan yang pertama yang menjatuhkan cangkir kopi padanya. Benar kan? Apakah dia tampan? Kumisnya entah mengapa terlihat berantakan. Kamu tidak tahu apa-apa. Kumis itu adalah daya tariknya. Itu yang disebut tampan, itu jantan, oke? Siapapun yang berkumis itu jantan. Aku merasa dia seperti pemukul. Jika kamu tidak menganggapnya tampan, mengapa kamu menuangkan kopi padanya? Itu karena kecerobohanku. Biarkan aku bicara dengannya. Xie Xiaoqiu, jika kamu menyukainya dan ingin mendekatinya, aku bisa memahaminya. Biasanya aku tidak banyak bicara, tapi aku harus memberitahumu. Dengarkan atau tidak itu terserah kamu. Jangan buang cintamu pada pria ini. Dia tak pernah menunjukkan ketertarikannya kepada wanita manapun. Apa itu benar? Aku memohon kalian berdua, tolong hentikan memuji Jun Cheka itu. Mungkin dia orang biasa saja. Orang normal mengendarai mobil mewah? Mengendarai mobil mewah tidak berarti dia yang punya. Bisa saja dia seorang sopir. Masuk akal juga. Apa yang masuk akal? Apa kalian tahu bahwa banyak wanita salah memilih pria untuk dinikahi? Karena mereka tidak bisa melihat martabat seorang pria. Bukan berarti pria dengan uang bisa langsung jadi taipan. Hanya 1 dari 3 generasi dalam silsilah keluarga. Kalian harus melihat temperamennya, perilakunya. Kalian pasti tidak bisa melihat hal-hal itu hanya dari tip yang diberikan. Kalian akan melihat dengan jelas bahwa dia bukan sopir. Kalian berdua, aku merasa semudah mencari pria miskin dan pria kaya. Kalau tidak semudah itu, bagaimana mungkin gadis penenun bertemu penggembala sapi? Dan seperti yang kalian katakan, siapa bahagia dengan siapa? Kita tidak bisa memastikannya. Terkesan masuk akal. Apa yang masuk akal? Kembali bekerja.
Ini, Pak Direktur Wang di ulang tahun pertama anak saya. Istri saya bersikeras memberi Anda telur merah ini. terima kasih banyak. Anakmu sudah setahun? Betapa cepatnya, kenapa warnanya merah? Itu tradisi keluarga kami. Teller merah melembangkan kemakmuran. Keberuntungan dan kesuksesan. Pak Direktur Wang, terima kasih telah menemani saya. Di tahap penting seperti kali ini. Kalau saya kehilangan pekerjaan, saya tidak tahu bagaimana harus bicara dengan keluarga saya. Jangan khawatir, profesimu bagus. Saya yakin kamu tidak akan kesulitan mencari pekerjaan. Namun atas nama keluarga saya terima kasih. Tidak masalah. Saya mengirimmu ke Departemen Administrasi untuk mengelola dokumen jadi. Tidak ada yang menganggap karyamu mudah. Apakah kamu tidak keberatan? Tidak, aku tidak keberatan. Direktur Wang, jangan khawatir. Aku akan berdedikasi pada pekerjaan ini. Terus lakukan apa yang kamu lakukan, sampai jumpa nanti. Hati-hati. Terima kasih. Direktur Wang. Xiao Hua baru saja memberitahuku. Kita harus memberikan uang cadangan kepada Fang Xi sebesar 20 juta yuan. Benar, kita sudah memberikan uang muka sebelumnya. Lisa bilang itu akan dikembalikan di akhir tahun. Bahkan perjanjian pinjaman. Tidak ada satupun. Kamu tahu itu ketika Frank masih di sini. Kakeknya hanya berbicara dengan kata-kata. Aku tahu janji Frank seperti kredit. Li Sha Bukan Frank. Pertama kalinya, dia menangani pengeluaran besar di Fang Xi. Bagaimana dia bisa tidak memiliki dokumen lalu menyuruh kita memberinya uang muka? Jika dia tidak mengembalikan uang itu, apa yang akan kita lakukan? Selain itu, setelah Frank meninggal, Fang Xi langsung kacau. Siapa yang tahu bahwa Lisa bisa duduk di kursi ini suatu hari nanti? Jika kita meminta kontrak sekarang, Lisa akan marah. Itu sebabnya aku tidak mencari Lisa. Aku mencari asisten Jike. Jieke. Jieke tidak mudah dihadapi. Bagaimana kamu tahu? Aku menemukannya. 20 juta yuan. Itu bukan jumlah kecil. Aku hampir berdebat dengannya di telepon. Dia menyuruhku langsung menemui Lisa. Lisa sekarang di Tiongkok. Baru saja datang. Dia datang untuk memeriksa di Qingdao. Kenapa? Apakah sudah mulai dirancang? Baru saja dimulai. Ayo kita temui dia. Tidak, kamu bisa menangani ini. Kamu tidak perlu membawaku ke sana. Aku merasa tidak aman setiap kali berdiri di depan Lisa. Oke. Kamu merasa tidak aman. Jadi aku seharusnya tidak pergi ke sana. Kita berdua perlu untuk menghadapinya. Bagaimana kalau aku tidak bisa menjawab pertanyaannya? Kamu bisa membantuku menghadapi situasinya. Halo, selamat datang di toko kami. Halo, aku ingin bertanya sesuatu. 20.000 yuan. 20.000. Desain dan konstruksinya tidak sederhana. Jadi harganya tidak bisa diturunkan. Contohnya, kalau laptop ini terkena air, berapa biayanya? Maksudmu memperbaiki motherboard-nya? Biaya motherboard seperti itu. Aku harus melihat situasinya dulu. Tapi mungkin sekitar 20.000 yuan. 2.000 yuan. Aku tidak yakin meski dengan 2.000 yuan itu bisa diperbaiki dengan baik. Kita harus melihat kenyataannya. Terima kasih. Lihat. Halo. Halo? Seperti biasa. Ya. Bisakah kamu pergi ke sana dan menunggu sebentar? Aku akan segera ke sana. Tidak, maksudku kamu harus menunggu di sana. Aku akan segera membawakan kopimu. Simpan saja kembaliannya. Seorang pria yang memakai kemeja ungu. Itu elegan. Ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan mimisan kalau terlalu bersemangat. Apa kamu mau aku membantumu memikirkan cara untuk menumpahkan kopi di bajunya? Aku beritahu kamu ini. Posisi terbaiknya adalah di celananya. Kamu minta maaf lalu kamu bantu membersihkannya. Berhenti, bisakah kamu serius sedikit? Oke, serius. Lihat aku bagaimana penampilanku. Apa sudah oke? Oke. Dia bilang oke, apa benar-benar oke? Dia bilang oke, artinya sangat bagus. Baiklah.
Kamu tebak apakah dia akan berhasil merayu dia? Sudah kubilang sebelumnya, jangan banyak bicara, aku tidak tahu itu. Aku tahu aku taruhan 1 yuan. Hanya 1 yuan yang kamu taruhkan. Aku taruhan 1,5. Satu yuan. Jingwen, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Tentang pria bernama Jun Cheka yang kamu Sebenarnya aku kenal dia. Dia sudah menikah, dia sudah punya 2 anak. Dulu dia adalah sopir untuk perusahaan asing. Itulah sebabnya dia selalu mengendarai mobil mewah. Tidak, apa maksudmu? Apa yang terjadi pertama kali? Dia sekarang menganggur, dia sedang mencari pekerjaan. Tidak mungkin. Dia tidak terlihat seperti yang kamu katakan. Itu benar, karena itu. Aku dulu adalah penerjemah untuk perusahaan itu. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Kamu bilang dia sudah menikah, jadi di mana cincinnya? Mungkin dia lupa memakainya. Xie Xiaoqiu, jangan banyak bicara. Sebenarnya biar aku memberitahumu ini, menurut analisaku. Setidaknya dia punya 1 miliar. 1 miliar tidak mungkin. Aku sudah menemukan beberapa pekerjaan untuknya. Dia butuh kamu untuk membantunya mencari pekerjaan. Kamu tahu berapa harga jam tangannya? Berapa? Sebanyak ini. 3.000? Kamu bisa membelinya. 300.000. Dibodohi bukan? Apa artinya? Apakah itu berarti aku dibodohi, atau dia dibodohi? Aku dibodohi? Tidak mungkin. Jadi itu berarti dia yang dibodohi. Produk tipe A harganya hanya 300. Jadi pasti bodoh. Hai. Ini sandwich tuna. Ini hidangan baru kami. Aku tidak tahu apakah kamu akan menyukainya. Sudah dibayar, aku yang traktir. Terima kasih. Apakah kamu baru saja mengganti laptopmu? Benar. Aku menebus biaya perbaikannya untuk kamu. Tahun 2000 aku nggak tahu itu cukup apa nggak. Kamu ambil aja, aku nggak butuh. Nggak, aku harus kasih kamu uang ini. Serius, aku nggak butuh. Kamu masih mahasiswa, kamu lebih butuh uang daripada aku. Tapi kamu sekarang nganggur. Kamu juga harus menafkahi keluargamu. Lagian aku merusak barangmu. Wajar kalau aku ganti rugi. Kamu lebih butuh bantuan daripada aku. Kamu harus ambil aja. Sebenarnya aku nggak terlalu butuh bantuan. Xiaoqiu, sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Kesalahpahaman apa? Aku bukan supir. Dan aku juga nggak nganggur. Masalahnya, supirku yang nganggur. Kakakku memecatnya. Kakakmu. Dia bos besar. Tapi jangan khawatir, aku sudah memanggil supir itu kembali. Ada 4 orang di keluarganya. Kamu nggak perlu khawatir untuknya. Xiaoqiu. Wang Lichuan, bawa barang-barangmu sekarang. Keluar sama aku. Xiaoqiu, dengerin aku. Aku suka mobil sport. Aku juga suka nyetirnya. Aku nggak tahu sejak kapan kamu menganggapku sebagai supir. Lagian aku nggak pernah bilang kalau aku supir. Mungkin aku kelihatan kayak supir. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Aku mau, jangan kesini. Diam aja di situ dan bilang. Oke, aku mau bilang. Tapi kemudian kita ketemu lagi. Dan lagi. Benar, kita ketemu lagi. Kita terus ketemu berulang kali. Tapi hal ini nggak ada hubungannya dengan hal itu. Kamu terlalu antusias sampai aku nggak bisa nolak. Kamu nggak bisa nolak. Aku pikir kamu benar-benar butuh uang. Makanya aku bagi setengah dari semua peluang kerja saya dengan kamu. Saya tidak ingin menipu uang kamu. Tapi waktu saya sama berharganya dengan waktu kamu. Saya hanya tidur 5 jam sehari, 5 jam. Saya harus mencari uang untuk biaya sekolah saya harus membayar hutang keluarga saya. Saya hanya ingin menghasilkan uang setiap menit. Wang Lichuan, Tuan Wang. Kalau kamu ingin bersenang-senang, cari orang lain saja. Saya tidak main-main dengan kamu. Juga kalau kamu berani kembali ke kedai kopi saya akan memukul kamu setiap kali melihat kamu.
Juga kalau kamu berani kembali ke kedai kopi saya akan menumpahkan kopi ke kamu setiap kali melihat kamu. Apa yang kamu teriakkan dengan pelanggan di luar sana? Apakah kamu ingin mengusir pelanggan? Kalau dia orang jahat menurut kamu dia akan begitu patuh. Dia tidak akan datang ketika saya menyuruhnya begitu. Saya akan membersihkan toilet. Jun Ceka menyuruh, saya memberikan kertas ini untuk kamu. Saya tidak cerewet seperti kamu. Bintang ini. Juga panah ini ke arah mana itu? Ini adalah tujuan kita hanya karena saya belum menggambarnya. Kamu begitu antusias, sampai saya tidak bisa menahan diri. Saya pikir kamu benar-benar butuh uang. Itu sebabnya saya berbagi setengah dari semua peluang kerja saya dengan kamu. Wang Li Chuan Tuan Wang. Kalau kamu ingin bersenang-senang cari orang lain saja. Saya tidak main-main dengan kamu. Juga kalau kamu berani kembali ke kedai kopi saya akan menumpahkan kopi ke kamu setiap kali melihat kamu. Sudah hampir 4 bulan. Mengapa Jun Ceka belum datang juga? Saya piring-piring itu kesakitan. Piring ini meninggal. Semua salah kamu. Mengapa kamu bertengkar dengan Jun Ceka? Karena itu Jing Wen sekarang merindukannya, jiwanya mungkin sudah tercerai-berai. Oke, kebahagiaan seumur hidup seorang gadis hancur di tangan kamu. Apa kamu sudah selesai bicara? Kamu sudah membicarakannya selama berbulan-bulan. Saya sudah kapal. Saya rasa Jun Ceka bukan orang baik. Kita harus bersyukur bahwa Jing Wen tidak jatuh ke dalam cengkeramannya. Seseorang merasa sangat menginginkannya. Sekarang apa? Semuanya semakin buruk. Sebelum jatuh ke dalamnya, dia sudah masuk ke dalam api sendiri. Xiao Dong bersihkan toilet. Xiao Qiu buang sampah. Nona, apakah Anda punya uang kecil? Tidak, saya tidak punya. Pinjamkan saya untuk rokok, pasti ada uang di tas Anda. Tidak. Biarkan saya membantu mencari. Apa yang kamu lakukan? Berikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu merampok saya? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, tolong saya. Lepaskan saya. Xiao Kui. Apakah kamu baik-baik saja? Masuk, saya akan mengantarmu pulang. Xiao Qiu. Xiao Qiu, jika kamu terus berdiri di sini, apakah kamu ingin dirampok lagi? Masuk ke mobil. Apakah tidak ada yang mengajarkanmu dalam situasi seperti ini? Prioritas utama adalah meninggalkan semua barangmu dan segera lari.
Ada banyak uang di tas saya. Apakah itu sebanding dengan nyawamu? Ini 2000 yang harus saya kembalikan padamu. Saya selalu menyimpannya di tas saya. Ini mudah untuk diberikan padamu kapan saja. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Tapi kamu lihat, karena saya masih seorang penerjemah yang kompeten, bisakah kamu memaafkan saya? Saya tahu kamu tidak kekurangan uang ini, tapi jika kamu tidak mengambilnya, saya akan mengembalikannya dengan cara apapun begitu saya melihatmu. Bagaimana kalau ini? Saya tidak mau uang ini. Tapi jika kamu masih memikirkannya, silakan ajak saya makan saja. Baiklah. Ada warung makan di jalan depan. Saya sering ke sana, apakah itu boleh? Warung makan? Apa itu warung makan? Warung makan itu. Setelah kamu ke sana, kamu akan tahu. Saya beritahu kamu, ini bukan berarti saya memaafkanmu. Pak pegang erat-erat ya. Terima kasih ya. Ayo pergi cepat. Selamat datang kembali lain Sudah kali. lama Anda tidak datang ke toko kami. Apakah Anda tidak takut dengan saya? Saya sedang perjalanan bisnis Qingdao selama 4 bulan. Katakan Shanghai itu besar sekali. Mengapa Anda selalu datang ke toko kami saja? Karena bersih plus parkirnya mudah. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Saya sadar saat berbicara dengan Anda. Saya kacau. Pikir hari itu jelas Anda sedang menganggur. Bagaimana bisa Anda mengendarai mobil? Anda jelas bukan seorang sopir, kan? Apa yang saya pikirkan? Saya bisa memahami spekulasi Anda. Saat saya masih kecil saya suka mobil. Kadang saya berpikir saat saya dewasa, saya akan menjadi montir mobil. Benarkah? Kalau begitu katakan pada saya, bagaimana perasaan Anda saat menjadi penerjemah? Apakah itu perasaan yang benar-benar baru? Saya merasa sedikit turun nilai. Turun nilai? Menerjemah itu profesi yang bergengsi. Bukan itu yang saya maksud. Bagaimana kalau ini? Biar saya perkenalkan sedikit tentang struktur GMF. Kakek saya ada di posisi ini. Di bawah kakek saya ada kakak saya. Saya dan dewan direksi. Di bawah 3 posisi ini ada perusahaan cabang dan anak perusahaan. Di bawah perusahaan ada beberapa departemen, departemen ke departemen dan seterusnya. Ini terus berlanjut sampai ke bawah, sampai ke dasar masih di bawah dasar. Ada perusahaan bahan bangunan. Serendah itu? Mengerti? Pokoknya perusahaan ini adalah yang Anda ingat. Peta yang Anda gambar waktu itu? Perusahaan Italia memperkenalkan saya untuk menerjemah. Kami bahkan bertengkar. Ini perusahaan bahan bangunan. Sepertinya kamu punya sedikit dari itu. Bukan cuma sedikit, banyak banget. Aku selalu nggak tahu. Ketika aku kembali ke kantor pusat, lihat orang-orang itu. Apa yang akan aku katakan pada mereka?
Lalu kita semua kalah. Sekarang kita imbang. Jadi bisakah kamu memaafkanku? Maukah kamu datang ke toko kami? Kamu mau aku datang ke sana? Maksudku, sebenarnya banyak orang yang berharap kamu datang ke sana. Kalau kamu mau aku akan datang. Sebetulnya waktu itu, aku agak keras padamu. Sebenarnya begitulah aku, jadi jangan tersinggung. Si kepala besar gak akan bersaing dengan yang berpikiran kecil. Ayo, setelah menghabiskan gelas ini, masalah lama antara kita bisa dihapus. Bersulang. Aku nggak minum alkohol. Pertama aku harus menyetir. Keselamatan nomor 1. Kedua karena kesehatan aku. Aku nggak bisa minum alkohol. Kamu bisa minum terserah kamu. Lalu bisakah kamu minum air saja? Ayo kita bersulang. Bersulang. Jadi kamu anak tunggal di keluargamu? Kamu punya saudara? Aku punya adik laki-laki namanya Shi Xiaodong, 3 tahun lebih muda dariku. Xie Xiao dong, jadi kamu lahir di musim gugur? Dan dia lahir di musim dingin. Bagus tebakannya. Itu pujianku untuk kecerdasanmu, bodoh. Kalau kamu punya saudara? Aku punya kakak laki-laki namanya Wang Jichuan, 5 tahun lebih tua dariku. Kamu pernah ketemu dia? Pas kalian kecil pernah berantem gak? Kami masih berantem sampai sekarang. Wang Jichuan, Wang Lichuan. Nama kalian kayaknya berhubungan dengan air. Kata orang 5 unsur kami kurang air. Tunggu. Itu sebabnya orang tuamu ingin kamu bekerja di Shanghai. Tujuan mereka adalah untuk mengatasi kekurangan airmu, benar kan? Aku juga melakukan tembakan yang bagus. Bagaimana bisa aku secerdas ini? Aku sangat pintar. Orang tuaku sudah meninggal. Dalam kecelakaan mobil. Maaf. Tidak apa-apa, aku juga ada di mobil itu. Kamu? Tapi aku selamat. Karena itu aku masih di sini. Kamu sangat beruntung. Aku sarankan orang sepertimu harus membeli tiket lotre. Kita sepaham. Kamu melakukannya? Apakah kamu menang? Aku menang 10 yuan. Itu banyak. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa mengatasi kematian, jadi kebahagiaan pasti datang padamu. Mari bersulang. 1 kali lagi. Bagianmu ini. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bermaksud begitu. Apa? Aku. Maksudku tulisan di bajumu itu, Nan. Sekolah menengah bernama sesuatu, Nan. Apakah itu sekolahmu? Maksudmu ini? Ya, ini. Sekolah menengah Nanci. Kampung halamanku di Gejiu. Sekolah menengah Nanci ada di Gejiu. Gejiu? Gejiu, Provinsi Yunnan. Kedengarannya jauh dari Shanghai. Butuh 3 hari perjalanan dengan kereta. Makan malam ini aku yang traktir. Jangan bersaing denganku. Kamu harus minum lebih sedikit, aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak mabuk, kamu belum makan apa-apa. Aku memberitahumu. Sate kambing ini sangat-sangat lezat. Aku selalu memesan banyak setiap kali datang. Coba 1.
Ini sate ini banyak dagingnya. Ini juga kenapa kamu tidak mencicipinya? Cobalah, ini sangat enak. Xiao Qiu. Sate masih di mulutmu. Xiao Qiu, kamu sudah mabuk? Hei, bangun Xiao Qiu. Xiao Qiu, sini. Angkat kaki. Sini. Berdiri di sini. Sandar di sini sebentar. Bukan di sini. Berdiri. Duduk di sana sebentar. Sini. Duduk. Kasih tahu alamatmu. Bukan di sini. Kasih tahu alamatmu. Aku akan mengantarmu pulang. Xiao Qiu. Pulang. Kalau begitu lepas sepatumu dulu. Xiao Qiu. Kamu tidak bisa tidur di sini. Kalau mau tidur, pergi ke ruang tamu. Ada ruang tamu di sini. Xiao Qiu.
Sadar? Hei, ini kenapa aku di sini? Kamu mabuk. Dan kamu tidak memberitahu aku di mana kamu tinggal. Jadi aku harus membawamu ke rumahku. Dan membiarkanmu menginap di sini semalam. Aku. Ini rumahmu? Apa aku mengganggu keluargamu? Aku tinggal di sini sendirian. Itu aku. Aku haus. Bisakah aku minum air? Tentu saja. Air mineral boleh? Ya, ya. Terima kasih. Kamu belum tidur? Aku sibuk dengan desain. Kamu? Arsitek. Seharusnya aku menyadarinya. Pantas saja kamu ingin membeli kamus itu. Saya hanya tahu beberapa karakter Cina, tapi kemampuan berbicara saya cukup baik. Kamu minum susu sekarang? Sulit mengubah kebiasaan yang terbentuk sejak kecil. Tapi bagaimana kalau kamu pergi dinas? Saya akan membelinya sejauh apapun saya harus membelinya. Maukah kamu pergi ke ruang baca? Dan membawakan tongkat saya? Tidak masalah. Kamu tidak membawa tongkat, jadi bagaimana bisa ke sini? Saya meloncat-loncat kemari. Saya merasa malu meloncat-loncat di depanmu. Terima kasih. Tidak masalah. Sebenarnya kemampuan keseimbanganmu sangat bagus. Apa itu? Karena kecelakaan itu? Itu sudah lama terjadi. Sudah larut kembali tidur. Selamat malam. Pukul berapa kamu akan kembali ke sekolah? Saya ada kelas jam 9 pagi. Saya akan mengantarmu ke sana. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.
Dadah. Li Chuan, saya bangun pagi dan sudah kembali ke sekolah. Kamu tidak perlu mengantarku ke sekolah. Omelet itu adalah sarapan favoritku. Aku penasaran apakah kamu suka lagi pula. Terima kasih sudah membiarkanku tinggal di sini semalam, Shi Xiaoqiu. Aku tahu kamu tidak butuh uang ini, tapi jika kamu tidak mengambilnya, setiap kali aku melihatmu, aku akan mengembalikannya dengan cara apapun. Li Chuan, Halo. Wah, banyak makanan. Sulit bagimu tanpaku. ini sarapanku. Berdiri. Berdiri. Aku tidak boleh mencicipi sedikit pun? Minggir. Ini milikku. Begitu pelit. Lupakan saja. Aku akan cari makan sendiri. Anggota keluarga Tuan, Jiang dengan dimsum yang enak. Restoran. Rasanya cukup lezat, mau ikut? Siapa Tuan Jiang? Jiang Heng 11. Ini jus jerukku. Kamu pelit banget. Makan makananmu sendiri. Jangan duduk di atas meja. Rasanya lumayan enak. Ayo, coba. Aku bantu galeri, seni Pak Jiang dengan 2 lukisan. Pamerannya besok. Santai banget. Kamu aktif banget melukis, tapi gambar yang perlu kamu edit nggak kelihatan. Aku ada acara besok, bisa bantu di sana? Galeri seni yang mana? Dia punya lebih dari satu. Yang kamu desain itu buka besok. Kamu nggak terima undangannya? Aku terima tapi nggak ingat kapan. Benar besok? Awalnya aku berniat menolak. Oke. Bisa nggak kamu berhenti bikin ekspresi enggan itu? Cari kesempatan buat dirimu sendiri. Asah pengetahuanmu tentang seni. Kamu sudah tahu sikapku terhadap postmodernisme. Kenapa kamu nggak makan punyamu? Aku sudah sarapan. Terlalu manis? Nggak enak? Nggak. Aku sudah sarapan. Makin kinyaku. Ada sedikit gulanya, coba lihat. 2 cowok di sana ganteng. Lihat. Ingat, jangan bilang apa-apa ke dia. Selamat datang, mau pesan kopi apa? Halo, aku kesini untuk menemui seseorang. Silakan masuk. Paman Gong, Li Chuan sudah lama. Kamu nggak kesini. Minggu lalu kakekmu bahkan telepon aku. Benarkah? Baru-baru ini aku ada urusan di Qingdao. Aku baru kembali tadi malam. Biar aku traktir kamu secangkir kopi. Oak. Silakan duduk dulu. Satu cangkir kopi besar.
Ukuran besar cangkir besar. Oke. Hai, lama tidak bertemu. Kopi. Apakah kamu punya hari libur? Tidak. Lalu apakah kamu pergi berlibur? Tidak. Lalu apakah kamu pergi ke suatu tempat untuk istirahat? Semuanya salah. Yah, baru-baru ini. Tidak, apakah kamu suka drama? Baru-baru ini aku tahu sebuah drama berjudul Seorang Gadis di Pohon Sukun. Belakangan ini aku cukup sibuk, sangat. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. Oh iya, kopimu sudah siap. Silakan diminum pelan-pelan. Terima kasih. Xiao Qiu, ini waktunya makan siang. Ini makanannya, cepat habiskan. Aku tahu. Hai, Hai, boleh? silakan. Terima kasih untuk sarapannya. Sama-sama. Hei. Gadis yang menyiapkan kopimu. Gadis itu namanya Ye Jingwen. Dia luar biasa mahasiswa terbaik di fakultas kami. Dia sangat pandai berbahasa Inggris. Dia bisa menghafal lagu penyesalan abadi dalam bahasa Inggris. Mengagumkan, bukan? Lagu penyesalan abadi? Itu lagu? Lagu penyesalan abadi adalah puisi karya Bai Juyi, Siapa Bai Juyi? seorang penyair. Apakah aku cukup buta budaya? Tidak kamu besar di luar negeri. Tapi kemampuan bicara bahasa Cinamu seperti sudah cukup bagus. Waktu aku kecil kakekku sangat tegas. Aturan di rumah adalah, setiap anak harus berbicara bahasa Cina. Pada dasarnya aku bisa mengenali lebih dari 900 kata Cina. Itu hebat. Lebih dari 900. Itu setara dengan tingkat kelas 1 di sekolah dasar. Itu saat aku berada di puncak. Bagaimana sekarang? Depresi. Aku bisa mengerti teks tentang arsitektur, tapi yang lain cukup di luar kemampuanku. Ngomong-ngomong, kamu ada sesuatu untuk memberitahuku. Ini untukmu. Aku tidak bisa menerima ini, sudah kubilang. Aku tidak akan menerima uang ini. Baik, lupakan saja. Membawanya bolak-balik, tidak ada gunanya. Kalau begitu aku berhutang budi padamu. Lain kali jika perusahaanmu membutuhkan penerjemah, kau bisa mencariku. Oke. Terus makan. Oke. Xie Xiao Qiu, kemarilah. Apa yang terjadi? Pria itu. Junceka itu. Apakah kamu tertarik padanya? Apa masalahnya? Aku yang menyukainya duluan. Jadi aku tidak bisa bicara dengannya. Tidak heran kamu berbohong padaku bahwa dia adalah seorang sopir, pengangguran dan punya anak. Tidak aku, kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri. Xiao Qiu, kamu sangat naif. Kamu pikir dia akan tertarik pada gadis sepertimu? Gadis seperti itu? Seperti apa? Siswa miskin dan ketinggalan zaman. Jadi aku tidak layak bicara dengannya ya? Bagaimanapun semua orang harus tahu di mana posisi mereka. Jika dongeng benar-benar terjadi padamu, Itu tidak lebih dari komedi. Jika orang yang kamu sukai menyukaimu, itu tidak lebih dari omong kosong. permisi. Apalagi yang Anda butuhkan, Pak? Jus buah? Ya. Setelah selesai akan segera kubawakan ke Anda. Terima kasih. Wang Licuan. Aku mengundangmu ke bioskop. Kapan? Jam 11. Jam 11 malam. Ya. Oke.
Tunggu di sana sampai aku selesai kerja, nanti kita bicara lagi. Oke. Kamu dalam masalah besar. Kamu baik-baik saja. Kamu kedinginan. Tidak, aku punya rinitis alergi. Kamu kedinginan, pegang ini sebentar. Tidak perlu. Kamu juga akan kedinginan. Aku baik-baik saja. Jaketnya hangat. Aroma lavendernya nyaman. Xie Xiaoqiu, kamu benar-benar tidak terkesan. Kalau kamu terbiasa diperlakukan baik oleh pria, di masa depan kamu akan menikah dengan pria baik. Ngomong-ngomong, kemarin aku terlalu sibuk sampai tidak sempat bertanya. Apakah kamu keberatan nonton film sampai larut malam? Tentu saja tidak. Bioskop mana? Di dekat sekolahku ada satu. Ada beberapa film Hollywood di malam hari. Hari ini The Silence of the Lambs. The Silence of the Lambs. Film horor, kamu suka film horor? Biarkan aku membawa tasmu. Tidak perlu kalau aku tidak minta. Jangan bantu aku apapun. Kamu selalu seketat itu dalam segala hal. Sulit untuk bergaul. Tidak seperti itu. Di antara orang yang aku temui, kamu punya kepribadian yang cukup baik. Tidak kamu yang terbaik. Benarkah? Kalau begitu aku harap kamu bisa menerima kekuranganku. Kekurangan apa? Keteguhan. Kekakuan. Aku melihatnya. Kak, bisa pelan-pelan. Kamu ngebut. Kamu takut kecepatan tinggi. Aku takut polisi. Aku masih dalam batas kecepatan. Jangan-jangan kamu punya penyakit jantung. Tolong pelan-pelan sedikit. Untuk menonton film ini, hatimu perlu pemanasan. Sayap ayam ini lumayan enak, mau makan? Tidak, terima kasih. Kalau begitu makan popcorn saja. Aku tidak makan itu untukmu. Sebenarnya dalam film ini ada banyak percakapan yang bisa aku hafal. Kenapa? Karena aku sudah menontonnya 4 kali. Quid pro quo, aku memberitahumu sesuatu. Kamu memberitahuku sesuatu. Bukan tentang kasus ini. Tentang dirimu sendiri. Quid pro quo, ya atau tidak? Begini caramu berlatih bicara? Kamu pasti tidak menyadarinya. Percakapan ini memang berima. Di mana? Quid pro quo, ya atau tidak? Quid pro quo itu bahasa Latin, bukan? Artinya memberi satu untuk mengambil yang lain sebagai gantinya. Quid pro quo?
Jangan bergerak. Apa? Bagian belakang kepalamu tidak buruk. Bagian belakang kepalaku? Biar aku memberitahumu satu hal. Tubuh setinggi 7 kaki tidak sebaik hidung 3 inci. Hidung 3 inci tidak lebih baik dari bentuk mata. Bentuk mata tidak bisa dibandingkan dengan struktur tulang. Area terpenting dari struktur tulangmu adalah bagian belakang kepala. Apa kamu bicara bahasa kuno Cina? Tidak bisa berkomunikasi dengan mereka yang lahir di luar negeri. Lebih baik kirimkan dia kamus bahasa Cina. Lupakan aku memberitahumu. Sebenarnya aku bisa meramal nasib dari tulangmu. Oke. Buktikan. Jadi apakah kamu menemukan keajaibannya? Selamat dari nasib buruk yang mematikan berarti menerima berkah. Ada apa? Bagian ini tidak menakutkan. Lagi pula bukankah kamu bilang sudah menontonnya berkali-kali? Tidak, aku takut darah. Kamu takut darah? Tapi tidak ada darah di bagian ini. Lihat, aku akan memberitahumu kalau ada darah. Benarkah? Ya, Ini nyata atau tidak? Darahnya menyembur, dia dikuliti hidup-hidup. Aku benci kamu. sudah selesai? Belum. Kenapa lama sekali? Kulitnya sedang dikupas. Sudah selesai, baru setengah. Setengah? Belum selesai. Kenapa lama sekali? Darahnya banyak sekali. Waktu-waktu sebelumnya. Tidak selama ini. Sudah habis, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Berhenti, hentikan mobil. Di sini saja. Jika kamu tidak keberatan, aku akan berjalan bersamamu ke asrama. Sudah larut malam. Aku tidak merasa nyaman jika kamu berjalan sendirian. Tidak apa-apa, tidak perlu. Kamu tahu tidak jika aku mengantarmu ke sini? Lalu kamu pergi dan tiba-tiba menghilang. Menurut hukum, aku adalah tersangka nomor 1. Baiklah kalau begitu. Tunggu biar aku bukakan pintu untukmu. Jika kamu tidak keberatan, aku mungkin akan berjalan agak lambat. Aku tahu jika kamu lari, kau akan sampai di asrama dengan cepat. Tapi aku harap kamu menggunakan kesabaranmu untuk berjalan pelan-pelan bersamaku. Tentu saja aku akan. Aku masih ingat saat masa kuliah. Gedung jurusan arsitektur sangat mudah dikenali. Kenapa? Karena jam 3 pagi, ruang belajar masih terang. Wah, tugasmu sebanyak itu? Setelah bekerja aku hampir setiap hari lembur. Aku tidak punya hari libur. Kenapa? Aku tidak terlihat seperti seorang arsitek? Ah, tidak sangat-sangat terlihat. Jadi kamu pasti orang yang sangat rapi?
Sejak kecil ayahku biasanya memintaku, setelah selesai sarapan, aku harus membuat daftar tugas. Itu kebiasaan keluarga. Harus punya rencana. Wajar saja. Wajar kalau kamu tahu istilah itu, atelofobia. Apakah kamu menderita atelofobia? Mungkin. Penyakit keluarga juga penyakit pekerjaan. Tapi aku benar-benar kebalikan dari kamu. Aku tipe orang yang bisa meninggalkan barang di mana saja. Juga tidak suka membereskan. Jadi penyakit apa ini? Obsessive spotless disorder. Bukan itu namanya malas. Kamu pun bilang begitu. Astaga! Kenapa mereka mengunci gerbang? Gerbang utama dikunci? Aku kembalikan ini pergi saja dulu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Aku bisa memanjat masuk. Memanjat masuk? Kamu tidak bercanda kan? Itu terlalu tinggi. Bagaimana kamu bisa memanjat masuk? Sangat mudah. Xiao Qiu. Benar-benar. Turunlah, itu berbahaya. Turun. Tinggi sekali, pasti sangat berbahaya. Bagaimana kalau kamu terluka? Sebenarnya nggak apa-apa, aku sering memanjat masuk. Sering? Tidak, aku akan cari orang untuk membukakan gerbang untukmu. Tunggu. Ada orang di sini? Halo? Ada orang? Satpam. Hai. Kamu sudah tidur? Xiao Qiu. Kamu ngapain? Turunlah. Itu berbahaya. Lihat, sangat mudah kan? Aku sudah memanjat tembok ini kan? Cepat. Hati-hati. Pegang erat-erat. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Oke. Pulang cepat. Dah. Pak Wang, aku menemukan ini di ruang tamu, kamu masih butuh? Serahkan saja padaku. Ya kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Xiao Qiu, kamu tidak boleh tidur di ruang tamu. Xiao Qiu. Jingyuan. Bos Wen, kenapa panggil saya pagi-pagi begini? Apa? Tidak. Bagaimana dengan gaji saya? Tong Yu. Bisa tolong sampaikan pesan saya ke Bos Wen? Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Ini gaji kamu. Kapan bosnya datang? Saya ingin menjelaskan sendiri padanya.
Xiao Qiu. Jangan lupa kembalikan seragamnya. Kalau tidak akan dipotong dari deposit. Paman, Xiao Qiu, maaf ya. Saya khawatir kamu harus pergi kuliah. Makanya saya telepon kamu pagi-pagi begini. ada masalah apa paman? Belakangan ini usaha saya kurang lancar. Masih butuh sedikit dana. Uang yang keluarga kamu pinjam dari saya. Bisakah kamu memikirkan untuk mengembalikannya? Tidak perlu semuanya. 2 atau 30 ribu pun tidak apa. Paman tidak perlu khawatir. Masih ada sedikit uang di kartu saya. Lebih dari 6.000. Kasih saya waktu lagi. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan semuanya. Baiklah, begitu saja. Sampai jumpa. Masalah datang bertubi-tubi. Kali ini benar-benar bangkrut. Selamat datang. 1 kopi tolong. 1 roti barley. Kamu datang tepat waktu toko kami. Baru saja menambahkan biji kopi baru. Kami baru saja selesai membuatnya. Atau mungkin duduk saja dulu. Saya akan membawakannya nanti. Jangan khawatir, saya bisa berdiri menunggu di sini. Tempat kerjamu pasti dekat sini. Tidak terlalu dekat. Jadi tempatmu pasti. Tidak dekat juga. Ini Canggung. Saya ingin memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Ye Jingwen. Nama ayah saya Ye, nama ibu saya Wen. Mereka berdua adalah peneliti akademis. Mereka berharap saya tidak berisik, jadi mereka memberi saya nama Ye Jingwen. Halo, saya Wang Lichuan. Halo? Halo? Kopinya sudah siap. Dan ini adalah hidangan penutup yang saya berikan untukmu. Rasanya sangat enak, cobalah. Terima kasih. Ah iya, kapan Xiao Qiu akan bekerja? Apa yang kamu cari darinya? Tidak ada apa-apa, hanya ingin bertanya. Dia sudah berhenti dari pekerjaan ini. Terima kasih, tidak ada apa-apa. Roti barley. Saya akan membawakannya nanti. Lichuan. Xiao Qiu. Saya menemukan jepit rambut di ruang tamu saya. Ada hati perak di atasnya. Apakah itu milikmu? Itu milikku, itu hadiah dari saudara laki-laki saya. Saya pergi ke kedai kopi. Mendengar bahwa kamu berhenti dari pekerjaan, apa yang terjadi? Karena ini akhir semester, waktunya cukup tetap. Selain itu saya ingin mendapatkan beasiswa, jadi tidak ada waktu bagi saya untuk bekerja. Jadi, apakah hidupmu ada masalah? Tidak sama sekali, biasanya saya bisa mengambil beberapa pekerjaan terjemahan sementara. Atau mungkin ini. Kamu datang ke sini untuk membantuku. Saya sedang mencari guru bahasa Mandarin. Wang Lichuan, kamu yakin tidak sedang melakukan amal? Amal? Saya benar-benar sedang mencari guru bahasa Mandarin. Selain itu, saya pikir kamu sangat cocok.
Jika kamu benar-benar membutuhkan, saya pasti akan senang melakukan pekerjaan ini. Kalau begitu 2 hari seminggu biaya les akan tergantung pada waktu. Saya tidak akan mengambil uangnya. Bagaimana saya bisa mengambilnya? Kamu sudah banyak membantuku. Aku bisa jadi guru bahasa Cinamu gratis. Misi saya. Gimana bisa kamu nggak minta bayaran? Kalau kamu merasa nggak enak, aku ajarin kamu bahasa Cina dan kamu bantu aku dengan tesisku. Kita ketemu 2 kali seminggu. Aku ngajar kamu 1,5 jam. Sisanya 30 menit kamu bantu revisi tesisku gimana? Oke, kita mulai besok ya. Jam 1 siang gimana? Oke, jam 1 siang besok. Aku tunggu kamu di ruang baca lantai 1 perpustakaan sekolahku. Telepon aku kalau kamu udah sampai. Oke, sampai jumpa besok. Sampai jumpa, bye-bye.